Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2023, para pakar ekonomi mengatakan bahwa 2023 akan terjadi krisis di banyak negara, dan kita tahu bahwa krisis di Eropa cukup mengkhawatirkan begitu, dampak dari perang Rusia Ukraina, kemudian juga dampak dari COVID yang masih belum pulih, dan ini menimbulkan sebuah krisis, baik krisis masalah energi, kemudian juga kemanusiaan, sekaligus juga masalah krisis terkait dengan food security. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita waspadai di dalam negeri kita. Walaupun di negara kita inflasi tidak terlalu tinggi, sekitar 5 sampai 5,5, tetapi ini juga menjadi waspadaan. Jangan sampai efek dari krisis global ini juga melanda di Indonesia. Hal ini jelas kemarin disampaikan Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, kemudian juga Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, memberikan warning agar kita tetap waspada terkait dengan kondisi global ini, dan kita harus hati-hati betul terkait dengan ini. Dan saya kira terutama di jasa konsultan kita juga harus mensukseskan apa yang kemarin dicanangkan oleh Pak Presiden Pak Jokowi untuk bagaimana meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri melalui TKDN. Dan ini saya kira ini menjadi kebijakan yang cukup baik dalam rangka untuk bagaimana mengurangi impor dan menaikkan atau menyerap dari produk-produk yang ada di dalam negeri kita. Nah, ini saya kira juga berlaku di jasa konstruksi di 2023 yang sebentar akan kita masuki. Nah, ini kemudian juga kemarin kalau kita cermati TKDN ini juga sudah cukup ketat dilaksanakan di beberapa lelang yang terutama yang menggunakan anggaran APBN, dan menjadi concern bagi teman-teman kita di jasa konstruksi. Dan saya kira ini bagian dari bagaimana dunia konstruksi ikut memberikan ketahanan terhadap aspek ekonomi terkait dengan kondisi global yang ada di dunia. Dan ini saya kira teman-teman di konstruksi sangat paham dengan kondisi ini. Bagaimana jasa konstruksi? Nah, terkait dengan jasa konstruksi di dalam hal menghadapi krisis, baik itu adalah sekarang ini krisis ekonomi, kemudian juga dampak COVID yang belum sepenuhnya pulih. Kita sangat merasakan sekali kemarin di awal 2022, terutama dari pendataan anggota kita, terutama di Jatim, itu kurang lebih baru separuh yang melakukan pendaftaran ulang untuk pembayaran KTA. Nah, itu juga kita belum sampai apakah mereka sudah sampai ke penerbitan sertifikat badan usaha. Saya kira masih rendah sekali untuk ini, sehingga memang benar-benar bahwa COVID kemarin cukup memberikan dampak yang cukup signifikan terkait dengan usaha jasa konstruksi, terutama jasa konsultan di Jawa Timur. Nah, ini dengan kondisi yang saat ini menjadi perhatian kita semua, bagaimana untuk kita bangkit dan kita merasakan bahwa bisnis jasa konstruksi di 2022 mulai tumbuh. Kemudian ini juga patut kita syukuri bahwa negara kita masih bisa mengalami pertumbuhan, dan ini juga tercermin dari beberapa kegiatan di jasa konstruksi yang mulai tumbuh lagi. Dan ini harus mudah-mudahan bisa kita pertahankan oleh pemerintah. Dan bagi teman-teman, saya kira di jasa konstruksi perlu untuk menyiapkan diri, kemudian juga bagaimana untuk kompetensi perlu kita tingkatkan agar peluang-peluang yang terjadi di 2023 ini bisa kita menikmati bersama. Nah, terkait dengan kesiapan Inkindo Jawa Timur khususnya, dan saya kira ini juga Inkindo secara nasional, agenda kita utama di tahun 2023 adalah bagaimana kita tetap mendorong dan juga mengawal anggota untuk bagaimana bisa memenuhi aspek administrasi, perizinan, sehingga bisa kembali berusaha seperti semula. Ini menjadi tantangan kita bersama, kesadaran kita untuk bagaimana melayani anggota dengan baik. Selain itu juga saya kira di 2023 kompetensi khususnya secara khusus ya, beberapa hal yang sifatnya spesial menjadi sangat penting, karena kita melihat kemarin di 2022 banyak peluang-peluang di sektor jasa konsultasi khususnya di swasta, dengan maraknya SLF, kemudian TBG, kemudian juga masalah lingkungan, perizinan lingkungan. Ini menjadi sektor yang cukup membantu bagi sebagian teman-teman di
jasa konsultan khususnya di Jawa Timur sesuai yang kita amati, dan saya optimis bahwa di 2023 potensi terkait dengan peluang usaha di sektor swasta khususnya di sektor yang mendukung perizinan bangunan tadi ini masih akan sangat prospek, dan kompetensi ini saya kira nanti perlu kita sebarluaskan untuk seluruh wilayah-wilayah di Jawa Timur, kabupaten kota di Jawa Timur. Terkait peluang dan tantangan di IKN, Inkindo Jawa Timur melakukan insight dari beberapa kegiatan seminar, kemudian juga webinar-webinar terkait dengan peluang dan tantangan dan peluang jasa konstruksi di IKN ini. Jadi menarik kita sadari bahwa kebutuhan tenaga ahli baik jumlah maupun kompetensinya dalam hal ini adalah jabatan kerjanya itu masih sangat kurang di secara nasional maupun di IKN, dan ini Jawa Timur menyadari bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi supporting di IKN. Tentunya kita perlu menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang siap untuk bekerja di sana dan memenuhi kebutuhan yang ada di sana. Nah, skill-skill yang terkait dengan kalian khusus seperti di building information modeling, kemudian green building, kemudian juga GIS, kemudian juga skill-skill khusus terkait dengan perhitungan teknis ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk kita sosialisasikan untuk peningkatan kapasitas di teman-teman di badan usaha. Nah, kita di satu sisi juga secara badan usaha kita menyadari bahwa iklim usaha di IKN ini juga berbeda dengan pada umumnya. Kalau kita lihat bahwa di sana dominan dengan skema KPBU, kemudian banyak model desain and build yang dikembangkan di sana, sehingga bagaimana cara kita masuk ke sana tentunya dengan karakteristik teman-teman di Jawa Timur yang dominan adalah kecil dan menengah ini bisa terlibat di sana menjadi penting untuk bagaimana kita tahu skema dari pembiayaan dan juga bagaimana skema kerjasama yang dilakukan di sana. Nah, ini barangkali yang belum banyak diketahui teman-teman dan saya kira sangat perlu disosialisasikan sehingga sumber daya yang ada di Jawa Timur bisa terlibat di sana, baik itu nanti bekerja secara langsung ataupun nanti bekerja sama KSU dengan konsultan lain atau kontraktor lain dengan skema-skema yang sudah ada di sana. Terkait isu dengan pemanfaatan tenaga asing di IKN, memang kita menyadari ada beberapa hal kompetensi yang memang barangkali memang dibutuhkan tenaga khusus. Nah, ini tentu harus kita sikapi dengan bagaimana kita secara kompetensi sumber daya manusia harus kita tingkatkan dalam rangka untuk memberikan kompetensi kepada para tenaga ahli yang ada di badan usaha di kita. Nah, ini sangat relevan ketika pemerintah menerapkan TKDN, khususnya bagaimana pemanfaatan tenaga atau muatan lokal atau muatan dalam negeri, khususnya di bidang sumber daya manusia. Nah, bagaimana kita agar bisa memenuhi itu, tentunya spesifikasi khusus yang sangat dibutuhkan di IKN tentunya harus kita identifikasi, kemudian bagaimana kebutuhan itu kita coba kita penuhi melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah ke keahlian khusus tersebut, sehingga kebutuhan yang pada awalnya dipenuhi oleh tenaga asing itu bisa kita penuhi dari kebutuhan keberadaan tenaga ahli yang ada di Jawa Timur khususnya atau di secara nasional. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama bagaimana agar penerapan TKDN ini juga memberikan nilai manfaat bagi perputaran ekonomi secara nasional di internal kita di dalam negeri, sehingga ini akan menjadi kontribusi dunia jasa konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Terkait dengan proyek-proyek di Jawa Timur, memang Jawa Timur Inkindo Jawa Timur sangat terbuka, dan saya kira juga pemerintah Jawa Timur sangat terbuka terhadap para konsultan yang berasal dari provinsi lain gitu ya. Tapi dalam hal ini Jawa Timur akan selalu mencoba untuk memberikan mendorong bagi teman-teman di Jawa Timur agar mempunyai kompetensi yang semestinya bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri atau di dalam provinsi Jawa Timur itu sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu kita cermati, dan kita melihat bahwa Jawa Timur itu cukup dinamis dengan pertumbuhan yang cukup baik, sehingga potensi ekonomi terkait dengan jasa konsultan itu tidak hanya secara di drive atau di
bukan dari sektor pemerintah tetapi juga kegiatan-kegiatan yang berasal dari swasta, dan itu kita cermati betul di 2022 kemarin sangat cukup bagus sekali, dan beberapa pengalaman dari para anggota kita itu sangat tertolong dengan adanya sektor swasta ini. Nah ini tentunya ini harus kita kembangkan di seluruh kabupaten kota melalui Porda nanti, terutama terkait dengan bagaimana para konsultan ini mensupport terkait dengan kebutuhan perizinan bangunan, baik itu seperti di PBG, peraturan bangunan gedung, pembangunan kesan sana, kemudian ada SLM, perizinan lingkungan, dan perizinan lainnya. Nah ini menarik bagaimana nanti coba akan kita identifikasi dan kita kita sebarkan untuk teman-teman yang ada di kabupaten kota. Tentunya harapan kita Inkindo Jawa Timur, dan saya kira secara nasional juga, bahwa iklim usaha jasa konstruksi semakin kondusif dengan kita kemarin berada di posisi transisi, begitu banyak regulasi yang muncul, kemudian juga penerapan implementasi dari regulasi tersebut banyak kendala-kendala. Harapannya di 2023 itu semakin mulus begitu ya, sehingga teman-teman merasa mudah di dalam melaksanakan perizinan, kemudian juga melaksanakan divisi jasa konsultan ini. Harapan kita bahwa pemerintah juga memberikan porsi yang cukup baik di sektor jasa konsultan khususnya, ataupun di jasa konstruksi pada umumnya, karena kita tahu bahwa nanti di 2023 itu mendekati tahun-tahun politik, biasanya juga proyek-proyek yang sifatnya strategis dan hal-hal yang sifatnya perlu pertimbangan matang betul, banyak akan dikaji ataupun dipertimbangkan. Nah ini barangkali juga harus kita sikapi semua kepada teman-teman bagaimana kita melakukan leverage kegiatan di sektor swasta juga menjadi sangat penting. Tadi saya sampaikan di awal bahwa Jawa Timur cukup potensial karena juga pertumbuhan di sektor swasta juga cukup menjanjikan khususnya. Nah ini kembali lagi bahwa kita harapannya di 2023 ini pemerintah melalui sektor jasa konstruksi ini membangkitkan ataupun memberikan kontribusi yang cukup besar untuk bagaimana juga menjadi bagian dalam menggunakan ekonomi secara nasional. Nah, pertanyaan terkait dengan SDM ini cukup menarik karena memang SDM di Provinsi Jawa Timur, khususnya di sektor jasa konstruksi, khususnya jasa konsultan ini cukup menyebar. Artinya menyebar, biasanya para tenaga ahli terpusat pada kota-kota yang di situ punya tradisi berkembang universitas ataupun perguruan tinggi. Nah itu kita coba mappingkan di mana ada perguruan tinggi atau universitas yang cukup kuat, maka di situ porsi tenaga ahli akan dominan di sana. Nah ini yang menjadi disparitas di beberapa kabupaten kota di Jawa Timur. Kita dari 37 ini tentu tidak sama merata. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana mengembangkan SDM dari jasa konsultan ini. Nah tentunya tadi kita melihat peluang di sektor swasta juga ada peluang, kemudian juga di sektor pemerintah kita dituntut untuk bagaimana kita punya keahlian khusus atau spesialis yang menjadi ciri khas dari masing-masing badan usaha. Nah ini akan menjadi menarik ketika kita nanti melakukan pemetaan sesuai dengan potensi-potensi di masing-masing kabupaten kota. Nah jadi tadi saya sampaikan bahwa masalah kita adalah masalah kesenjangan, artinya disparitas penyebaran yang tenaga ahli yang selama ini banyak terkumpul di kota-kota besar yang di Surabaya, Malang, kemudian Jember begitu ya, dan juga saya kira juga di daerah Madiun cukup banyak, mungkin beberapa daerah lain ini menjadi masih kurang. Nah ini menjadi tantangan kita ke depan, bagaimana kita bekerjasama dengan Porda atau koordinator daerah atau sekarang jadi Korwil, koordinator wilayah ini untuk bagaimana menjembatani kebutuhan sekaligus juga bagaimana meningkatkan kapasitas mereka. Kami atas nama DPP Inkindo Jawa Timur mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan tetap semangat, optimis, dan makin maju.